Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Angelina Sani Silaban dengan NIM 21042008. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendukung informasi manajemen yang pada saat ini saya membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu otomasi perkantoran, yang kedua sistem pendukung keputusan yaitu atau DSS, yang ketiga sistem pendukung eksekutif. Yang pertama kita akan membahas mengenai otomasi perkantoran atau Office Automation System yang disingkat dengan OAS. Pada bagian ini memiliki 3 tujuan, yang itu pertama penggabungan dan penerapan teknologi, yang kedua memperbaiki proses dan peningkatan kinerja di kantor serta meningkatkan produktivitas kerja. Nah, secara fungsional, OAS dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana untuk penggabungan dan penerapan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja tadi. Nah, OAS dapat diterapkan dalam sebuah bentuk sistem yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengambil, mengubah, serta mengkomunikasikan informasi yang terjadi dalam suatu perusahaan atau dalam suatu tim kerjanya tadi. Nah, informasi berupa tulisan contohnya ada grafik, fax, telex, data komputer, dan bentuk suaranya bisa kita lihat dalam bentuk radio, telepon, dan video. Nah, beberapa fasilitas OAS yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, word processor atau pengelolaan kata adalah suatu jenis OAS yang sudah banyak digunakan orang. Nah, hal ini sudah banyak terbukti bahwasanya dengan penggunaan ini produktivitas kerja dan efektivitas pekerjaan dapat ditingkatkan dengan menggunakan word processor ini. Yang kedua itu ada dokumen manajemen. Nah, beberapa cara yang telah ditemukan guna meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan dokumen. Contoh produk yang termasuk dalam klasifikasi dokumen ini adalah dokumen Content Architecture atau DCA yang dibuat oleh IBM. Yang kedua itu dokumen Interchange Architecture yang disingkat dengan DIA yang dibuat oleh IBM. Selanjutnya Electronic Filing System atau yang hal ini banyak digunakan oleh beberapa vendor. Nah, selanjutnya ada Information Transfer System dan Computer Aided Retrieval atau sistem yang lainnya yang sejenis. Yang ketiga itu ada Electronic Mail. Nah, Electronic Mail ini biasanya dikirim melalui jaringan komputer. Pada jaringan komputer, setiap pemakai komputer memiliki nama sendiri yang biasanya disebut dengan account atau akun. Semua yang tentang akun memang harus dimasukkan terlebih dahulu dalam sebuah akun sehingga dapat dikenal dengan menggunakan menggunakan suatu hal yang dapat melaksanakan pengelolaan tersebut. Nah, sebagai tambahan pada electronic mail, biasanya OAS memberikan fasilitas untuk bercakap-cakap secara online. Nah, istilah ini sering digunakan dalam bentuk chatting. Dulu fasilitas yang diberikan untuk chatting adalah menggunakan keyboard yang dikirim adalah teks atau XK. Nah, sekarang suara dan video telah dapat dijadikan dalam satu bahan dalam chatting tadi. Nah, selanjutnya itu ada Electronic Fund Transfer atau EFT, itu menggantikan pengiriman dalam bentuk kertas, dokumen, uang, itu sudah menjadi suatu bentuk elektronik. Nah, EFT dapat melaksanakan transaksi pendanaan, transfer, pembayaran hutang, pembelian atau penagihan, serta sebagai halnya yang berkaitan dengan pelanggan dan antar bank. Nah, contohnya itu Automatic Teller System Machine atau ATM, dan selanjutnya Electronic Shopping berupa bentuk fasilitas perbelanjaan melalui komputer yang bisa digunakan dengan modem, dan beberapa aplikasi lainnya yang berkaitan dengan kartu kredit. Nah, selanjutnya itu ada Voice Mailing System. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pada Private Branch Exchange atau PBX. Nah, PBX ini dapat disamakan dengan jaringan telepon yang dimiliki oleh PT Telkom. Namun bedanya di sini, PBX memiliki skala yang lebih kecil. Selanjutnya itu ada K-Telepon, adalah alat yang mirip dengan PBX tapi memiliki skala yang lebih kecil juga. Nah, selanjutnya kita membahas dengan Voice Information Service. Nah, Voice Information Service adalah sebuah alat yang digabung dengan PBX yang berguna untuk memberi jawaban tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai telepon. Nah, informasi yang diberikan adalah informasi yang sudah disediakan pada awalnya. Di sini, pemakai dituntut untuk memilih beberapa menu yang sudah disampaikan melalui suara. Nah, fasilitas ini biasanya digunakan oleh bank untuk melihat rekening koran atau perusahaan servis lainnya untuk memberikan informasi keterkaitan tentang perusahaannya tadi.
Sebagai contoh yang dapat kita ketahui mengenai Voice Information Service yang dimiliki oleh PT Telkom dengan nomor 109, yaitu mencari informasi mengenai beberapa tagihan jasa telepon bulanan. Voice Information Service ini juga dapat menggunakan komputer pribadi sehingga setiap perusahaan dapat memilikinya. Nah, contoh lainnya juga seperti kita menggunakan telepon. Jika seandainya kita menggunakan telepon dengan pulsa yang tidak ada, tentunya kita akan dituntut untuk memilih beberapa menu yang telah disediakan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai Fax Information Service. Fax Information Service mempunyai fungsi kerja yang mirip dengan Voice Information. Nah, tetapi yang menjadi hal ini dalam Fax Information Service yang dikirim adalah informasi dalam bentuk fax. Information Service juga dapat menggunakan komputer pribadi sehingga setiap perusahaan dapat memilikinya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai video conference. Nah, video conference ini adalah fasilitas untuk berbicara dengan lawan bicara lebih satu orang dalam satu panggilan. Biasanya kita ketahui bahwasannya video adalah gambar yang bergerak. Nah, dalam video conference ini terdapat pilihan dalam satu panggilan tersebut. Yang pertama bisa panggilan penuh atau gerak penuh, itu formation. Yang kedua itu gambar buku atau freeze frame. Nah, beberapa waktu fasilitas yang saat ini sudah digunakan oleh beberapa aplikasi yang sudah lazim kita gunakan, sudah mengupgrade dalam hal ini. Contohnya WhatsApp dan Instagram. Ada 3 fase dasar dalam UAS. Yang pertama, fase dasar itu meningkatkan kualitas bekerja pada tipe 1 berupa sekretaris, surat menyurat, dokumentasi dan sebagainya. Selanjutnya itu mengurangi bukan menghilangkan jumlah kertas, serta manajer pernah meminta spesifikasi komputerisasi hingga bentuk OAS yang tanpa kertas atau paperless. Pada fase dasar ini seperti penggunaan Word, prosesor masih tersendat. Contohnya itu Word prosesor, dokumen, manajemen dan sebagainya. Yang kedua itu fase penggabungan. Bagaimana dengan fase penggabungan? Nah, fase penggabungan itu meningkatkan komunikasi pada manajemen tipe 1 dan 2 serta meningkatkan ongkos dengan menerapkan analisis siapa dan untuk apa. Nah, contoh pada tipe ini atau fase ini adalah email, voice email, fees dan sebagainya halnya. Nah, selanjutnya itu ada fase lanjutannya itu meningkatkan pada perencanaan dan pembuatan keputusan guna meningkatkan kualitas seluruh organisasi. Contohnya itu video conference dan teleconference. Nah, kita masuk pada pembahasan kedua, sistem pengambilan keputusan atau DSS. Pada dasarnya DSS adalah suatu rangkaian atau rangkuman sistem yang digunakan untuk membantu manajer dalam membuat suatu keputusan, serta keuntungan dalam penggunaan DSS dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggunakan DSS ini dapat menyelesaikan problem yang lebih kompleks. Nah, yang kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pemakaian yang contoh yang terkenal yaitu what if analysis, sehingga dapat mencoba keputusan terlebih dahulunya. Yang ketiga, penggunaannya itu dengan lebih cepat dapat menghasilkan hasil keputusan dibanding dengan pengambilan keputusan intuisi yang diandalkan pada perasaan. Yang keempat, dapat kita ketahui salah satu keuntungan penggunaan DSS ini itu menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang kompleks tadi atau masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang memiliki pengalaman dalam permasalahan tersebut. Ya, efektif meski tidak selalu efisien, dan fasilitas untuk mengambil data dapat memberi beberapa manajer dan dalam pengambilan data dapat memberikan pengarahan kepada manajer, serta dengan penggunaan DSS berkomunikasi lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer terhadap bawahannya. Terakhir kita akan membahas mengenai sistem pendukung eksekutif atau ISS. Nah, tujuannya adalah untuk mengintisarikan informasi dari macam sumber lalu dipersembahkan kepada manajer tingkat atas atau MTA. Nah, penerapan ISS yang benar dapat dimulai dari mempelajari apa saja yang dibutuhkan oleh MTA dan apa pula kebiasaan yang dimiliki olehnya. Nah, MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau CSF. Menurut DeLong, DWA, dan J.F. Lockhart, ada 8 faktor penunjang keberhasilan ISS. Yang pertama, Accumulated and Informative Executive Sponsor. Yang kedua, ada Operating Sponsor. Yang ketiga, Applied Information System Risk Sales. Yang keempat, and Applied Information Technology. Yang kelima, ada Manajemen,
of data problems. Yang keenam, a clear link to business objective. Yang ketujuh, management of organization expenses. Yang delapan, ada management of spread system evaluation. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya mengenai materi sistem pendukung informasi manajemen. Terima kasih.